Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanyut sejauh 45 km, tim SAR gabungan temukan seorang warga Kelurahan Batu Sidrap dalam kondisi meninggal dunia. Belasan orang ditangkap polisi karena diduga menjadi provokator kerusuhan saat laga PSM Makassar menjamu Dewa United. Kembali dari Tanah Suci, sejumlah jemaah haji asal Parepare terserang batuk saat tiba di Tanah Air. Informasi pertama, tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang warga Kelurahan Batu, Kecamatan Piturias, Sidrap pada hari Minggu kemarin. Ia ditemukan di Sungai Tancung Wajo setelah hanyut sejauh 45 km. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Muhammad Ali, warga Kelurahan Batu, Kecamatan Piturias, Sidrap yang hanyut di Sungai Baruku di Kecamatan Piturias, Sidrap pada Minggu 9 Juli 2023. Korban ditemukan di Sungai Tancung Wajo sekitar 45 km dari lokasi korban terbawa arus Sungai Baruku. Komandan Regu SAR gabungan mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada hari Rabu siang 5 Juli lalu. Saat itu korban hendak menyeberangi sungai untuk mengunjungi keluarganya yang berada di kampung lain. Namun korban terbawa arus Sungai Baruku hingga ditemukan sudah meninggal dunia di Wajo. Diduga dipicu oleh urusan utang piutang, seorang pemuda di Pangkep tewas dengan sejumlah luka. Polisi menangkap pelaku 4 hari kemudian. Kasus pembunuhan di Kampung Talaka, Kecamatan Minasateni, Pangkep pada 2 Juli lalu akhirnya terungkap. Petugas menangkap seorang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku pembunuhan terhadap korban Supriyono berusia 41 tahun adalah Ardi berumur 28 tahun. Pelaku merencanakan pembunuhan itu dengan modus mengajak korban untuk membeli tembaga yang berada di Kampung Talaka, Pangkep. Untuk keperluan tersebut, korban kemudian membawa uang 22 juta rupiah. Di tengah jalan yang sepi, pelaku menyuruh korban memeriksa ban mobil dengan alasan goyang. Saat korban turun itulah pelaku memukul korban dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku kemudian kabur membawa uang milik korban dan membuang senjata tajam tersebut ke area persawahan di sekitar lokasi kejadian. Belakangan terungkap pelaku menghabisi nyawa korban karena tak mampu lagi membayar utang judi online-nya sebesar 8 juta rupiah. Korban ini sebenarnya sudah punya hubungan bisnis. Namun pada saat awal kejadian itu tersangka mengiming korban dengan akan menjual tembaga kurang lebih itu harganya 20 juta, sehingga korban merasa tergiur untuk membeli. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan tersangka untuk mengambil uang korban. Sehingga tersangka membawa korban di rumahnya dan membawa ke area Kampung Talaka, sehingga di sanalah terjadi penikaman. Sampai korban terbunuh itu gimana Pak ceritanya? Jadi tersangka ini pura-pura bahwa ban mobil itu goyang, sehingga menyuruh korban untuk mengecek. Sehingga korban turun dari mobil untuk mengecek ban mobil, dan kemudian tersangka mengikuti dan langsung memukul korban dengan tangan kosong di bagian kepala. Sehingga sempat terjadi perkelahian sebentar hingga akhirnya tersangka mengambil badik untuk langsung menusuk korban ke ruang kaki. Ada berapa barang bukti yang digunakan untuk menusuk korban Pak? Untuk sementara keterangan satu barik digunakan. Ada satu Pak ya. Jadi kalau uangnya dan digunakan untuk apa? Jadi kalau sementara keterangan untuk uang digunakan untuk membayar utang chips domino. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit mobil rental, uang tunai 1 juta rupiah milik korban, serta senjata tajam untuk menghabisi korban. Pelaku terancam pasal 338 dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Minggu 2 Juli lalu, warga dihebohkan dengan temuan mayat pria bersimbah darah di bahu jalan Kampung Talaka, Kecamatan Minasateni, Pangkep. Awalnya warga mengira jasad tersebut merupakan korban kecelakaan. Namun setelah melihat kondisi mayat, ternyata ditemukan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep.
Belasan orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan supporter saat laga PSM Makassar menjamu Dewa United pada Sabtu pekan lalu berhasil diamankan di Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan. Akibat insiden tersebut, 4 orang mengalami luka-luka, 1 diantaranya adalah tenaga keamanan. Belasan supporter sepak bola ini hanya bisa tertunduk saat diamankan di Mapolres Parepare pada hari Minggu. Mereka diduga menjadi provokator hingga terjadinya kerusuhan antar supporter saat berlangsung laga ke-11 PSM Makassar menjamu Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Sabtu sore. Menurut Kapolres Parepare AKBP Andiko Wicaksono, polisi mengamankan puluhan supporter dari kedua kelompok yang bertikai. Mereka diduga sebagai pemicu terjadinya kericuan. Kurang 11 orang dari 2 kelompok supporter, 10 orang dari PSM fans dan 1 orang dari kelompok Berfasud Matu Angin atau CSM. Adapun dari korban luka-luka yang sudah sempat melapor itu ada 2 orang yang sudah melapor ke Polres Parepare. Kalau untuk korban yang anggota Polres itu seperti apa kondisinya sekarang? Jadi memang untuk korban luka-luka juga ada di pihak pengamanan, memang itu kebetulan di personil Polres kami sendiri, Polres Parepare. Nah, kebetulan yang bersangkutan saat ini kondisinya sudah stabil, sudah dilakukan penanganan, sudah dilakukan observasi dan juga kemudian selanjutnya sudah dilakukan proses CT scan. Dan adapun untuk selanjutnya memang masih harus dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di Makassar. Sesaat kemudian terjadi saling lempar botol air mineral dan benda-benda lainnya. Beruntung kericuan tidak berlangsung lama sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kami saksikan, yang kami lihat adalah aksi itu tidak berlangsung lama, spontanitas. Aparat keamanan langsung turun mengamankan. Ada mediasi antara antara pihak yang bentrokan dan langsung selesai. Langsung bisa duduk sama-sama nonton pertandingan lagi. Informasi yang didapat ada korban saat informasinya ada korban dan memang alhamdulillah juga bisa langsung ditangani oleh pihak tim medis, langsung mendapat penanganan. Akibat insiden ini 4 korban luka-luka, 1 diantaranya dari pihak tenaga pengamanan. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. 17 dari 25 anggota DPRD Kota Palopo menolak dipindahkan oleh pemerintah Kota Palopo dari gedung lama ke gedung baru. Lokasi gedung baru dinilai terlalu jauh. Sejumlah dukungan diberikan kepada para legislator di DPRD Kota Palopo yang tetap konsisten menolak dipindahkan dari kantor lama ke kantor baru. Dukungan dilakukan dengan pembentangan spanduk hingga pelepasan burung merpati di ruang komisi dan di halaman gedung kantor DPRD yang lama. Pada tahun 2021 lalu, perencanaan pembangunan gedung DPRD yang baru di Kecamatan Bara mendapat penolakan dari 4 fraksi dan hanya 1 fraksi saja yang menyarankan. Meski mendapat penolakan, namun pemerintah Kota Palopo bersikukuh membangun gedung tersebut dengan menghabiskan anggaran hingga 31 miliar rupiah. Sejumlah legislator dari fraksi Golkar, PDIP, P3, PKB, dan Demokrat tetap bertahan berkantor di gedung lama. Padahal pelayanan tetap berjalan di kantor baru yang lokasinya jauh dari kantor DPRD yang lama. Ini bentuk dukungan moral kepada anggota DPRD yang masih konsisten terhadap penolakan pembangunan gedung DPRD baru. Dan mereka sampai hari ini konsisten untuk tidak menghadiri kemarin peresmian di gedung baru. Harapannya kita berharap bahwa DPRD tetap mengawal kebijakan-kebijakan publik yang pro rakyat, itu yang pertama. Lalu yang kedua, konsistensi partai terlihat di sini. Terlihat pada langkah-langkah yang akan dilakukan, apalagi menghadapi kontestasi politik 2024 nanti. Kami tidak sebagai pimpinan menyampaikan kepada itu adalah hak prerogatif teman-teman dewan yang tidak sempat hadir karena mungkin berhubung ada kegiatan yang lain di hari jadi itu untuk melakukan pelaksanaan paripurna hari jadi Kota Palopo, dan juga paripurnanya itu tidak bukan paripurna yang bukan paripurna pengambilan keputusan. Jadi mungkin karena sesuatu hal waktu mereka yang tidak sempat menghadiri
peresmian dan paripurna hari jadi Kota Palopo. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dari para legislator yang menolak pembangunan gedung baru dengan pemerintah Kota Palopo terkait masalah ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo.